Shalom saudara, COVID-19 berhasil merubah kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di gereja, dan dimanapun. Kita dibuatnya seakan tidak berdaya karena gerak langkah kita dibatasi, membuat kita tidak produktif dan berdampak pada masalah ekonomi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Presiden Jokowi dalam pidato resminya pada tanggal 15 Mei tahun 2020 ini mengatakan bahwa kehidupan kita pasti berubah untuk mengatasi resiko wabah ini. Itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Agar new normal lebih diinternalisasikan oleh masyarakat, maka istilah ini dinarasikan menjadi adaptasi kebiasaan baru. Apa yang dimaksudkan dengan adaptasi kebiasaan baru? Mari kita dengarkan pendapat mereka. Shalom saudara-saudara. Kali ini bersama KDP Wilayah 13 Manado bergumul dengan situasi pandemik yang beberapa bulan terakhir ini telah menggoncang dunia. Ini merupakan suatu keadaan yang sungguh tidak normal. Meskipun kita belakangan begitu familiar dengan istilah new normal, lalu diperhalus dengan istilah adaptasi kebiasaan baru. Itu adalah era di mana kita harus beradaptasi dengan COVID-19. Jadi di era ini masyarakat harus tetap produktif, melaksanakan aktivitas setiap hari, tentu saja dengan perilaku atau tatanan yang baru untuk menjaga hidup bersih dan sehat. Bagaimana menjalankan kebiasaan-kebiasaan baru di tengah-tengah kondisi pandemi COVID yang masih terus berlangsung. Berarti kita menjalani aktivitas dengan cara yang berbeda. Banyak aktivitas yang biasa dilakukan secara offline kini dilakukan dengan cara online. Maksudnya adalah kita melakukan sebisa mungkin pola hidup baru yang berbeda dari sebelumnya. Hal-hal ini yang harus kita lakukan ketika beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hey, Shalom. Di masa adaptasi kebiasaan baru, orang mesti rubah orang kebiasaan dan perilaku. Yang nak rajin cuci tangan, so mesti rajin cuci tangan. Nak pakai masker, mesti pakai tuh masker. Apalagi kalau orangnya keluar, kaki gatal masih suka berkumpul, mesti pakai itu semua. Terapkan pola hidup sehat, rajin minum air putih. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Markopas dulu. Nah, kalau ada doi lele, beli multivitamin supaya tambah tuh imun badan. Dan yang penting, kelola orang emosi supaya orang tidak stres. Luangkan waktu untuk keluarga Anda, dan yang paling penting juga luangkan waktu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kalau kita melihat ini dari perspektif linguistik, ini sebenarnya upaya mengecilkan makna dari kondisi krisis yang sedang kita alami. So, kita semua sungguh-sungguh tergoncang dengan situasi ini, baik dari sisi kesehatan, sisi ekonomi, dan berbagai aspek lainnya kita sangat bergoncang. Namun kalau kita lihat dari aspek psikologis, penggunaan istilah yang diperhalus memang memiliki makna yang menciptakan rasa tentram di dalam kehidupan setiap orang. Mudah-mudahan ini bukan sekedar surga telinga. Orang mengatakan perlulah mempersiapkan tubuh dan jiwa yang sehat
menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Apa yang harus dilakukan oleh gereja KGPM di wilayah 13 ini dalam mempersiapkan dan menghadapi era adaptasi kebiasaan baru? Maka sebagai gereja, baik pimpinan dan jemaat, kita harus komitmen dengan semua program yang dilakukan oleh pemerintah, terutama di bidang kebersihan dan kesehatan. Namun kita perlu ingat sebagai warga gereja, mari kita tetap menjaga kebersihan hati dan pikiran kita supaya setiap tutur kata dan tindakan kita itu menyenangkan hati sesama dan menyenangkan hati Tuhan, maka iman akan bertumbuh, juga imun juga akan menjadi baik. Pada akhirnya jasmani dan rohani tetap sehat dan kita tetap menikmati berkat Tuhan karena kita mau melayani dengan sungguh, mau memahami orang-orang yang ada di sekitar kita dan mau memahami apa yang Tuhan inginkan. Nah, ini oleh gereja harus mendorong para jemaatnya untuk melakukan protap COVID-19 ini melalui penerapan iman kepercayaan secara Kristen, yaitu memproteksi diri, dan itu berarti juga dia sudah memproteksi lingkungannya. Nah, semakin kita rajin memproteksi diri sebagai pribadi, kita juga sudah semakin besar memproteksi lingkungan kita. Nah, itu harus kita lakukan baik sebagai pribadi, keluarga maupun gereja. Kita semua diajak untuk senantiasa tetap mentaati apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui protokol kesehatan, dan di dalamnya ketika Tuhan memberikan hikmat kepada kita, maka kita senantiasa melakukan itu melalui kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui kehidupan berjemaat. Maka ketika bangsa negara Republik Indonesia diperhadapkan dengan pandemi ini, maka kita senantiasa tetap kuat di dalamnya. Itu sebabnya tema KGPM menghantar kita untuk menjadi kuat. Yesus Kristus dalam kebangsaan, kebangsaan dalam Yesus Kristus menghadapi pandemi COVID ini. Selanjutnya, kita dituntut untuk lebih kreatif. Bagi yang banyak menghabiskan waktu di rumah, diharapkan bisa tetap produktif dengan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat, seperti membuat masakan, bercocok tanam. Karena situasi ini juga bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk meluangkan waktu bersama keluarga dan memperbaiki komunikasi antara kakak beradik, antara orang tua dan anak. Sebagai bagian dari gereja, kiranya kita boleh tetap menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita memiliki berkat materi yang lebih, kita bisa berbagi dengan orang lain. Menjadi berkat juga bisa dengan cara memberi teladan yang baik, entah cara kita bertutur atau bersikap. Mari saling mengingatkan satu sama lain dalam melakukan kebiasaan baik yang tidak merugikan diri sendiri dan juga sesama. Kondisi ini juga tentunya menjadi perhatian khususnya di wilayah 13 melalui terang tema yang ada, Together. Maka kita bersama-sama ingin mewujudkan visi sehat bersama dalam upaya-upaya menjalankan misi yang ada, yaitu bagaimana kita menjadikan gereja persekutuan jemaat yang sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga pada gilirannya akan tercipta soliditas dan solidaritas di antara warga gereja itu sendiri. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, perlindungan dan penyertaan Tuhan, itu tetap akan sama, tidak pernah akan berubah. Mungkin kita tidak punya sumber daya untuk menolong orang-orang yang terdampak secara langsung, tetapi
kita punya akses yang tepat untuk datang kepada Tuhan, untuk menaikkan doa kepada-Nya. Seperti dalam Mazmur 107 ayat 19 dan 20 mengatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Kita patut mengucap syukur kepadanya, dan spirit mengucap syukur ini akan memberikan spirit baru juga bagi kita dalam hubungan dengan memasuki new normal life yang diprogramkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga yang berkepentingan untuk mengadakan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19, yaitu pandemi COVID-19. Saya yakin dan percaya sebagai gereja, khususnya kerapatan gereja Protestan Minahasa, lebih khusus lagi ke GPM yang ada di wilayah 13 Manado, akan dimampukan oleh Tuhan untuk mewujudkan bahkan memberi kontribusi positif terhadap program New Normal Life ini. Dan kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk memberi kekuatan kepada kita memasuki paradigma baru tentang menjaga kesehatan. Dan kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi new normal life ini apabila kita bersedia diperbaharui oleh Tuhan, yaitu diperbaharui hati, pikiran, dan keinginan kita. Apalah artinya kita terus menggunakan masker, mencuci tangan dengan sering, demikian juga menjaga jarak dengan sesama kita, bahkan menjaga stamina badan kita, tetapi hati, pikiran, dan keinginan kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Itulah sebabnya diperlukan pembaharuan hati, pikiran, dan keinginan kita menyambut new normal life. Firman Tuhan telah menubuatkan bahwa menjelang akhir zaman kita akan menghadapi kondisi yang tidak mudah, kesulitan akan kita alami. Saya kira kita harus mampu meletakkan ini dari perspektif teologis, bahwa ini adalah bagian daripada penggenapan kebenaran firman Allah, di mana kita harus benar-benar meresponi itu juga dengan keyakinan akan kebenaran. Meskipun segala sesuatunya sedang bergoncang, tapi kita punya pengharapan yang tidak bergoncang. Unshakable hope. Bagian Alkitab dalam Ibrani 12 ayat 28 mengatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan hormat dan takut. Ini satu refleksi penting bagi kita. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa di balik pandemik ini, sehingga seyogyanya setiap orang harus membangun refleksi diri, dimulai dari kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, untuk kemudian menghasilkan transformasi dalam kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga dalam ranah persekutuan gereja Tuhan. Saya kira Tuhan punya maksud supaya gereja Tuhan terus-menerus ada dalam kesadaran dan pertobatan, sehingga membangun spiritualitas dan peka dengan tanda-tanda zaman seperti ini. Satu panggilan pertobatan untuk semua orang. Tidak ada terkecuali di antara kita dalam kelembagaan gereja, mulai dari sidang, di wilayah, di tingkat pucuk pimpinan, majelis gembala. Situasi ini seharusnya menyadarkan kita untuk terus-menerus ada dalam kehidupan yang bertobat, menyesali setiap dosa dan pelanggaran, dan mari kita mewujudkan persekutuan satu terhadap yang lain. Kiranya situasi-situasi sulit ini akan terus menyadarkan kita bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang hebat. Kita semua terbatas, dan karena itu mari kita saling mengasihi. Janganlah kita mempertahankan kebencian, iri hati, dan dendam. Pandemi ini kiranya memampukan kita untuk mewujudkan apa yang diangkat dalam tema wilayah kali ini, togetherness. Satu kebersamaan, satu persekutuan, komunitas yang semakin diperkuat, dan apa yang kita alami ini benar-benar menstimulasi kita
untuk sadar, bertobat, dan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan Tuhan, pasti kita bisa. Bersama Tuhan kita bisa. Saudara, kita harus optimis bahwa tantangan yang kita hadapi dapat dikendalikan. Mari bangun kebersamaan, sebab hanya dengan bersama kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati kita.